Terbongkar rekayasa audit laporan keuangan Jiwasraya. Heksana meradang. Direktur Utama Dirut PT Asuransi Jiwasraya Persero Heksana Trisasongko meradang saat dikonfrontir terkait keterangan auditor PricewaterhouseCoopers atau PwC yang mengungkap adanya permintaan direksi guna merekayasa hasil audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada 2018. Rekayasa laporan keuangan ini terbongkar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 1 Juli 2020. Ehwal terkuaknya rekayasa laporan keuangan ini bermula saat tim penasihat hukum Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto Aldres Napitupulu mengajukan pertanyaan kepada Heksana yang saat ini menjabat sebagai Dirut Jiwasraya sejak tahun 2018. Namun Heksana mengaku tidak mengetahui adanya permintaan dari direksi dan komisaris Jiwasraya kepada PwC agar membukukan kerugian untuk laporan keuangan tahun 2018. Padahal menurut Aldres, permintaan itu tercantum berita acara pemeriksaan atau BAP auditor PwC M. Yusuf Wibisana. Dalam BAP terungkap ada permintaan dari direksi dan komisaris Jiwasraya untuk membukukan kerugian pada laporan keuangan tahun 2018. Namun PwC menolak karena bertentangan dengan prinsip akuntansi atau audit sehingga PwC menghentikan proses audit tersebut. Heksana juga menegaskan bahwa untuk audit laporan keuangan Jiwasraya di tahun 2017, PwC memberi opini tidak wajar atau adverse opinion karena masalah perhitungan rasio solvabilitas atau risk based capital RBC, bukan karena masalah penempatan investasi saham atau reksadana Jiwasraya. Menjawab pertanyaan Aldres lainnya, Heksana menegaskan bahwa terdapat redemption atau pencairan beberapa produk reksadana sebesar hampir 2 triliun rupiah yang dilakukan Jiwasraya pada tahun 2018 sejak dirinya menjabat, dan redemption tersebut juga dilakukan dari produk-produk reksadana yang dipermasalahkan dalam dakwaan. Hal tersebut, tegas Aldres, menunjukkan tidak ada masalah pada reksadana yang dipermasalahkan pihak kejaksaan. Anehnya, Heksana mengaku saat itu ada deposito senilai 1,9 triliun rupiah. Tapi kenapa Jiwasraya bisa gagal membayar kewajibannya yang hanya sekitar 800 miliar di tahun 2018? Malah mengumumkan gagal bayar sehingga para nasabah JS Saving Plan panik dan berbondong-bondong mencairkan dananya. Saya kira inilah sumber masalahnya, kata Aldres. Sementara itu, Heksana juga mengaku Jiwasraya tidak pernah gagal bayar produk JS Saving Plan pada periode 2012 hingga 2017. Sejak diluncurkan pada tahun 2012, memang Jiwasraya tidak pernah gagal membayar kewajibannya yang jatuh tempo setiap tahunnya sampai tahun 2017. Periode kepemimpinannya Hendrisman Rahim CS, gagal bayar mulai terjadi sejak Oktober 2018, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Hendrisman Rahim CS selesai menjabat direksi pada awal Januari 2018. Seusai persidangan, anggota tim penasihat hukum Heru Hidayat yang lain, Susilo Ariwibowo, menyoroti pernyataan Heksana tersebut terkait gagal bayar atas klaim JS Saving Plan tersebut. Hal itu menurut Susilo menegaskan tidak ada gagal bayar atas klaim pada periode 2008 hingga 2017 dari produk tersebut. Periode itu jelas dia merupakan masa kepemimpinan Hendrisman Rahim sebagai direktur utama. Padahal, tegas Susilo, JS Saving Plan sudah jatuh tempo setiap tahunnya, terutama pada 2012 hingga 2017. Pertanyaannya, ini yang keliru siapa? Jangan-jangan Pak Heksana tidak melakukan apa-apa tanpa corporate action apapun sehingga terjadi gagal bayar, ungkap Susilo. Selain Heksana, sejumlah mantan petinggi PT Jiwasraya juga diagendakan hadir sebagai saksi dalam melanjutkan persidangan kasus tersebut. Para petinggi tersebut antara lain mantan komisaris utama Joni Wiguna, Kepala Divisi Investasi Faisal Satria Gumai, dan ex-bagian pengembangan dana Jiwasraya Luciana. Dilansir dari netralnews.com.